Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalan aku. Ketemu lagi sama Ibu, masih di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di kelas 3, materi berikutnya tentang materi pokok pembahasan menghitung rasio menjalankan usaha. Materi pembahasannya yang pertama ada mengelola sumber daya manusia, yang kedua mengelola proses produksi massal. Kita ke mengelola sumber daya manusia. Di sini ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu proses mempelajari komponen-komponen pekerjaan secara terpisah maupun dalam hubungannya secara keseluruhan untuk menentukan tugas-tugas pekerjaan. Next, lanjut ada tujuan analisis pekerjaan. 1. Menentukan nilai-nilai pekerjaan. Yang kedua, merumuskan kebutuhan akan pelatihan pegawai. Berikutnya ada untuk mendapatkan data analisis pekerjaan, yaitu wawancara, konferensi. Yang ketiga, daftar pertanyaan. Selanjutnya yang kedua ada analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu proses untuk membuat uraian pekerjaan sehingga nantinya dapat diperoleh keterangan-keterangan pekerjaan untuk menilai jabatan tertentu. Berikutnya ada menetapkan kualifikasi pegawai. Menetapkan kualifikasi pegawai, yang pertama harus ada apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, bagaimana wewenang dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, bagaimana kondisi-kondisi pekerjaan. Yang keempat, alat-alat apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, bagaimana latar belakang pendidikan dan latihannya. Berikutnya, berapa besarnya upah atau gaji. Berikutnya, bagaimana lamanya jam kerja dan pengelolaannya. Next, ada berikutnya adalah fungsi jabatan. Fungsi jabatan yang pertama adalah memberikan gambaran umum tentang unsur jabatan seorang pegawai. Yang kedua ada mencatat syarat-syarat perorangan yang penting untuk masing-masing jabatan. Yang ketiga ada mencatat tanggung jawab orang yang memegang jabatan. Yang terakhir ada mencatat beberapa kondisi kerja pegawai yang bersangkutan. Next, ada keterangan-keterangan tipe pegawai untuk sebuah jabatan. Pertama ada jenis kelamin pegawai. Kedua ada keadaan fisik pegawai. Yang ketiga ada emosi pegawai. Yang keempat ada mental pegawai. Yang kelima syarat-syarat pendidikan. Yang keenam temperamentalnya pegawai. Yang ketujuh ada karakter pegawai. Yang terakhir ada minat pegawai. Berikutnya ada tujuan menyusun struktur organisasi. 1. Tujuan menyusun struktur organisasi yaitu membedakan suatu tugas dan pekerjaan. Yang kedua, memberikan kemungkinan dilakukannya koordinasi atas tugas-tugas sehingga kegiatan pekerjaan akan lebih efektif. Yang ketiga, menentukan batasan tanggung jawab dan wewenang yang dibutuhkan. Yang keempat, sebagai alat untuk menyokong dan mencerminkan pelaksanaan strategi usaha. Berikutnya ada contoh bagan struktur organisasi, bisa dilihat. Ada direktur utama, yang kedua ada direktur pemasaran. Di bawahnya ada manajer advertensi atau promosi. Di sampingnya ada manajer penjualan, sampingnya lagi ada manajer penelitian. Berikutnya ada menetapkan orang-orang sesuai jabatan dalam organisasi. Pertama, pertimbangan-pertimbangan di dalam menetapkan orang-orang sesuai dengan jabatan. 1. Memperhatikan bakat-bakat khusus dan cita-cita mereka. Yang kedua, mengkelompokkan orang-orang kemudian membagi kegiatan-kegiatannya. Yang kelima ada mutasi dan promosi. Pengertian mutasi adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan dari suatu usaha pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar. Tujuan mutasi adalah 1. Persaingan dalam promosi. Yang kedua, mengusahakan
orang atau tempat pada tempat yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama kelompok. Yang keempat, meningkatkan semangat dan kegairahan kerja. Yang kelima, menciptakan persaingan sehat. Yang keenam, mengurangi labor turnover atau keluar masuknya karyawan. Next, berikutnya ada pengertian promosi. Promosi adalah proses kegiatan pemindahan pegawai atau karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi. Oke, yang keenam ada pelatihan. Pengertian pelatihan atau training adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk dapat memperbaiki dan memperkembangkan sifat, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari para karyawan sesuai dengan keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, ada sasaran yang dihadapkan dari pelatihan. Pertama, pekerjaan yang diharapkan lebih cepat dan lebih baik. Kedua, penggunaan bahan dapat lebih dihemat. Yang ketiga, angka kecelakaan diharapkan lebih kecil. Yang keempat, tanggung jawab diharapkan lebih besar. Yang kelima, biaya produksi diharapkan lebih rendah. Berikutnya ada cara sistem pelatihan. Beberapa sistem pelatihan sebagai berikut, ada sistem magang, sistem ceramah, sistem peragaan, sistem bimbingan, sistem latihan praktek, yang terakhir ada sistem diskusi. Yang ketujuh, semangat dan kegairahan kerja. Semangat kerja adalah melakukan kegiatan secara lebih giat, sedangkan kegairahan kerja adalah kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan. Untuk dapat meningkatkan semangat dan kegairahan kerja dapat dilakukan antara lain: satu, memberi gaji yang cukup; yang kedua, memperhatikan kebutuhan rohani; yang ketiga, memberi kesempatan kepada mereka untuk maju. Ada tugas dari Ibu, bisa dilihat di sebelah kanan Ibu, bisa dikirim lewat via email atau via WhatsApp. Terima kasih untuk sementara materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.